Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PG PAUD STKIP Modern Ngawi, saya sendiri Retian Kristanti, rekan saya Vindi Lestari Putri dan Sulfa Naili Muna. Kami dalam kesempatan ini akan membahas materi permasalahan perkembangan anak usia dini. Kita mulai ya. Perkembangan anak usia dini, apakah itu? Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu fungsi tidaknya organ-organ tubuh. Perkembangan anak usia dini merupakan kemampuan yang dicapai anak melalui pencapaian 6 aspek perkembangan. Dari sini kita akan membahas 6 aspek perkembangan terlebih dahulu. Apakah 6 aspek itu? 6 aspek perkembangan anak usia dini yaitu: pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik motorik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu seni. Yang pertama, perkembangan nilai agama dan moral, yaitu kemampuan mengenal nilai-nilai agama yang dianut anak. Ibadah sesuai dengan agamanya, berperilaku penolong, sopan, dan santun. Dalam nilai agama dan moral, misalkan anak belajar melaksanakan kegiatan ibadah di masjid dalam agama Islam. Anak belajar bagaimana perilaku menolong sesama teman yang sedang kesusahan. Yang kedua, yaitu nilai sosial emosional. Dalam nilai sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, mengendalikan emosi anak, tanggung jawab, dan taat pada aturan. Dalam nilai ini, anak belajar bagaimana rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Anak bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sampai selesai. Anak taat pada aturan permainan yang sedang dijalaninya. Nah, yang ketiga yaitu bahasa. Dalam bahasa terdapat bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan keaksaraan awal. Dalam bahasa reseptif yaitu kemampuan anak memahami cerita. Di sini anak dapat belajar melalui cerita. Kemudian bahasa ekspresif yaitu kemampuan anak bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengungkapkan apa yang didengarnya. Kemudian yang ketiga, keaksaraan awal. Dalam keaksaraan awal, anak belajar bentuk dan bunyi huruf serta belajar melaksanakan keaksaraan awal melalui permainan, mengenal huruf dan angka. Selanjutnya yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu kemampuan anak untuk belajar bilangan, memecahkan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Di dalam kognitif, berpikir logis yaitu anak belajar sebab akibat sesuatu, kemudian anak belajar pola suatu benda. Dalam berpikir logis, anak belajar mengapa ada hujan, sebab akibat hujan. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, berpikir simbolik. Berpikir simbolik,
anak belajar tentang simbol-simbol dan bilangan. Anak mengenal bilangan angka, bilangan huruf, dan simbol-simbol bilangan, warna, kemudian bentuk benda, kemudian tekstur benda, besar kecil, panjang pendek, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu fisik motorik. Fisik motorik terdapat 3, yaitu fisik motorik kasar, fisik motorik halus, kemudian kemampuan untuk penyelamatan diri dan menjaga kesehatan. Apa itu fisik motorik kasar? Fisik motorik kasar merupakan kemampuan anak dalam menggerakkan anggota tubuh. Nah, sedangkan fisik motorik halus, kemampuan anak dalam menggerakkan jarinya. Misalnya, fisik motorik kasar yaitu anak menendang bola, melompat, berlari, kemudian meloncat, dan lain sebagainya. Fisik motorik halus, anak belajar menjahit, anak belajar menggunting, belajar merobek, anak belajar untuk mengambil sesuatu atau memindahkan benda. Yang ketiga yaitu kesehatan dan perilaku penyelamatan diri. Hal ini termasuk lingkar kepala, berat badan, kemudian tinggi badan, dan perilaku pola hidup sehat dan bersih. Yang terakhir yaitu aspek perkembangan seni. Aspek perkembangan seni yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan seni. Misalnya, anak sedang mewarnai, melukis, menari, dan menyanyi. Nah, itulah 6 aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, permasalahan perkembangan anak usia dini. Apakah permasalahannya? Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan anak usia dini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari gen, kesehatan anak itu sendiri, dan emosi anak. Faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan sosial masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal adalah kesehatan anak. Kesehatan anak mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Anak dengan kesehatan yang tidak baik atau mengalami gangguan kesehatan akan mengakibatkan perkembangannya terhambat. Nah, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian gen. Gen berasal dari orang tua, baik ayah ataupun ibunya. Gen mempengaruhi perkembangan anak. Misalkan, anak cacat bawaan sejak lahir. Itu merupakan gen dari orang tua. Nah, jadi gen mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yaitu emosi anak. Emosi dari diri anak dapat mengaruhi perkembangan anak karena emosi dapat memecahkan pemikiran anak, dan emosi pada anak menyebabkan anak tidak dapat berpikir secara logis. Akhirnya perkembangan yang dialami anak dapat terganggu atau tertinggal. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu lingkungan sosial masyarakat.
Jelas sekali lingkungan sosial masyarakat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi, anak dalam lingkungan sosialnya tidak pernah bergaul dengan masyarakat, di rumah saja, maka perkembangannya juga akan terganggu atau mendapat permasalahan. Selanjutnya, permasalahan dari faktor eksternal dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempengaruhi atau menyebabkan permasalahan perkembangan anak usia dini karena lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama untuk anak. Jika lingkungan keluarga bermasalah, maka anak juga dapat bermasalah. Misalkan faktor ekonomi, faktor kesehatan keluarga, faktor sosial keluarga, atau keadaan di dalam keluarga tersebut, maka dapat menyebabkan perkembangannya terganggu. Misalkan faktor ekonomi keluarga tersebut dari faktor ekonomi kalangan rendah, maka dapat menyebabkan perkembangan anak terganggu dari kurangnya gizi, sehingga anak dapat mengalami permasalahan perkembangan. Yang selanjutnya, misalkan dari keadaan keluarga atau si anak dari keluarga yang broken home. Jadi, anak mengalami stres, pemikiran yang terlalu berat sehingga perkembangannya juga terganggu. Selanjutnya yaitu lingkungan dari sekolah. Jelas sekali, lingkungan sekolah dapat mempengaruhi permasalahan perkembangan anak usia dini. Jika sekolahnya atau lingkup sekolahnya tidak mendukung anak dalam pembelajaran perkembangan anak, maka jelas perkembangannya juga akan terhambat. Lingkup sekolah terdiri dari berbagai teman dan berbagai guru yang dapat menstimulus perkembangan anak. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pemecahan masalah. Bagaimana pemecahan masalah perkembangan pada anak usia dini? Pemecahan masalah yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan anak sejak dini. Nah, bagaimana hal ini dilakukan? Mengidentifikasi permasalahan anak sejak dini diketahui oleh keluarga terdekat terlebih dahulu. Jadi, kita sebagai orang tua harus dekat dengan anak, mengetahui, mengidentifikasi anak, mengetahui perkembangannya, bagaimana perkembangannya, sampai mana perkembangannya. Nah, dengan cara misalkan dalam segi kesehatan, kita rajin-rajin memeriksakan anak ke dokter gigi untuk melihat pertumbuhan kesehatan giginya. Hal ini, jika anak sakit gigi terus-menerus, maka anak tidak dapat konsentrasi. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan pada 6 aspek perkembangan anak. Nah, seperti itu misalkan, kemudian mengidentifikasi apakah anak tersebut susah untuk diajak konsentrasi atau belajar. Misalkan anak diajak belajar, capek bu, capek ya. Nah, anak cenderung tidak konsentrasi, anak cenderung suka untuk bermain. Nah, dari mengidentifikasi sejak dini, maka orang tua dapat mengetahui permasalahan perkembangan anaknya. Yang kedua, pemecahan masalahnya yaitu konsultasi dengan anak atau komunikasi dengan anak. Kita harus rajin-rajin berkomunikasi dengan anak, karena dengan hal itu kita mengetahui apakah anak tersebut mengalami masalah dalam perkembangannya. Yang ketiga, komunikasi dengan orang di sekitar anak.
Misalkan kita komunikasi dengan gurunya atau dengan temannya. Dengan komunikasi dengan guru, kita dapat mengetahui perkembangan anak